Saya pribadi curiga, iki wong bener dudu keturunan Kanjeng Nabi. Aja-aja dudu turunan Nabi model mekene. Ngakal-ngakali wong melulu. Kita ini Thariqah Sada ala Ba'alwi yang dinafikan oleh Dajjal Imad dan pengikutnya itu, yang tidak melalui argumentasi kitab yang kuat, mengaburkan arti tafsiran-tafsiran kitab selanjutnya. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada. Sahih. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya. Ada. Yang sezaman. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ahmad punya anak Ubaid. Ini putus. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Tolol. Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Bahlun. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Makanya kaget sekarang diomong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya. Saya diomong Dajjal, iblis. Kelompok Dajjal imat ini dan pengikut-pengikutnya yang menafikan thariqahnya Sada ala Ba'alwi, bahkan sangat lancang mengatakan bahwa Abdullah ibn Ahmad Muhajir itu tidak ada. Ya premen maning wong mekonon sih. Wong dudu cucu Nabi, jeung aku cucu Nabi barang diwaras ora percaya premen. Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Lah karan ubet ku anak-anak ditulis kabeh Muhammad Ali Husain telu dua anake ku. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi. Barang abad 9, 10, 11 ditulis anaknya papa, ditambah siji, ubed. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Dan nama-nama yang ada mulai mengaku itu sampai abad keempat itu nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana dalam ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang masalah nasab, dan ada yang marah-marah katanya ya, yaitu Habib Muhdar Tanggul ya. Yuk, seperti apa ceramah agamanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kullu fi dzalika sawa, maka kalian semuanya adalah sama. Manusia yang ada di Eropa yang kulitnya bule, manusia yang ada di Amerika yang kulitnya merah, manusia yang ada di Afrika yang kehitam-hitaman, yang di Lampung yang kecoklat-coklatan, fi dzalika sawa. Semua manusia itu sama, min Adama wa Hawa. Semuanya adalah keturunan Adam.
semua adalah keturunan ibu Hawa. Fala wajha littafakhuri fil ansab, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk merasa dirinya lebih tinggi di antara lainnya dari segi nasabnya. Ini prinsip Islam. Kemudian ketika Syekh Nawawi menafsiri lafaz, menafsiri kalimat li ta'arafu, ay la li tatafakharu fil aba'i wal qabail, agar kalian saling kenal mengenal. Orang Lampung kenal dengan orang Banten, orang Banten kenal dengan orang Lampung. Itulah gunanya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Kata Syekh Nawawi di tafsiri, la litatafakharu, bukan untuk saling edek-edekan. Kita sing lebih mulia dari para sirah, kita sing lebih hebat daripada sirah. Kita mah turunan raja, sirah mah turunan luncur. Catur kumayang. Kita mah turunan nabi, sirah mah turunan kumbili. Tutu genaiku. Allah ciptakan manusia. Ana sing sukune Batak, ana sing sukune Sunda, ana sing sukune Jawa, ana sing sukune Ambon, ana sing sukune Dayak. Bukan untuk mengatakan orang Dayak lebih baik daripada orang Jawa, orang Jawa lebih baik daripada orang Dayak. Bukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal. La litatafakharu, bukan untuk saling berbangga-bangga diri. Dilanjutkan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Baghdadi, wala liyad'u tafawuta fil ansab, dan bukan untuk kalian mengaku-ngaku tafawut, ada kasta-kasta di dalam nasab-nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari siapa keturunannya, dari mana asalnya, siapa dia, status sosialnya apa, apakah dia seorang Banser atau seorang laskar PWI. Tidak. Yang dilihat adalah apa di dalam Islam? Takwa. Takwanya kita kepada Allah subhanahu. Siapa orang paling sujudnya kuat kepada Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling zikirnya kuat kepada Allah, dialah orang yang paling bertakwa, dan dialah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip egalitarianisme Islam yang menjadikan kemuliaan dari takwa. Siapapun bisa untuk menggapainya. Tapi kemuliaan dari nasab tidak bisa digapai oleh siapapun. Kalau orang diciptakan anaknya Bapak Presiden Jokowi, kemudian dia jadi anak presiden, betul apa tidak? Dia keluar dari alam rahim, jelog, bapaknya seorang kapolsek, dia jadi anak kapolsek. Tidak bisa untuk mesen, tidak ada amal dia untuk menjadikan dirinya anak Pak Kapolsek, tidak ada.
Maka sesuatu yang tidak ada takasub di sana, tidak ada kerja keras kita, sesuatu itu tidak patut dibanggakan. Setuju? Setuju? Yang hidungnya mancung, jangan ngeledek sama yang hidungnya pesek. Karena kamu hidungnya mancung, tidak pernah kamu mesen. Bukan karena amalmu kamu mancung, tapi kamu hidungnya mancung adalah karena anugerah, fadl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang karena fadl dari Allah tidak layak dibanggakan. Ini prinsip Islam. Sebelum John Locke, bapak egalitarianisme dunia, mengatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan sama. All men are created equal. Bahwa seluruh manusia dilahirkan sama di atas dunia. Ini Syekh Nawawi At-Tanara yang mengambil ajaran Islam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara juga tentang egaliter kemanusiaan, yang manusia itu mulia bukan karena keturunannya, tapi mulia itu karena takwanya. Dari sinilah kita mulai adanya pengakuan-pengakuan sebagian orang yang mengambil nasab paling mulia di dalam Islam. Bu, manusia paling mulia dalam Islam siapa? Bu, aja melangap pelongo ngedelengi kita baik, jawab. Ngerti orang ngomong jawab Banten? Jawa Banten karo Jawa Banyuwangi ku mirip-mirip. Orang di aku nang wong Solo. Kalau orang Solo ngomong, saya nggak pati paham karena halus. Kalau orang Banyuwangi ngomong, orang Jawa Timuran ngomong, saya agak paham. Karena ngomongnya agak mirip dengan orang Jawa Banten. Coba ada orang mengaku keturunan manusia paling mulia di dalam Islam. Yang paling mulia di dalam Islam adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa, tetapi di dalam ilmu pengetahuan Islam sebagian tafsir mengatakan kita tetap harus menghormati lebih kepada man yata'allaqu bi Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memiliki keterikatan dengan baginda Nabi. Walaupun Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, betul. Tetapi memang kita harus ada di hati lebih mencintai atau mencintai lebih sedikit kepada orang-orang yang ada misbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir sebagian ajaran Islam, terutama ajaran Islam berbasis tasawuf Nahdlatul Ulama. Maka ketika ada orang yang mengaku turunan Nabi, kita warga NU langsung inginnya mencintai dan menghormati. Betul? Betul apa tidak? Kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Nabi datang ke rumah kita, pengennya ngasih duit aja walaupun gak punya. Betul nggak? Lama-lama keenakan itu orang. Jangan nunggu dikasih aja,
Kita bikin gaya-gayaan supaya ngasihnya jangan 50.000, 20.000. Gaya-gayaan dia. Jadeb-jadeban. Allah, Allah, Allah. Ada salam kiai dari Mbah Syafaat Banyuwangi. Luar biasa. Apa sahabat? Ini suruh beli minyak ini. Harganya berapa? Harganya 5 juta. Karena dia mengambil nama orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, akhirnya kita kena. Banyak sekali kejadian-kejadian, laporan-laporan, cerita-cerita dari obrolan orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang orang itu percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi, kemudian lama-kelamaan akhlak mereka kemudian yang diperlihatkan di tengah-tengah masyarakat jauh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi curiga, iki wong bener dudu keturunan Kanjeng Nabi. Aja-aja dudu turunan Nabi model mekene. Ngakal-ngakali wong melulu. Akhirnya saya meneliti nasab seseorang yang ada di internet. Ngakunya dia bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqid bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulullah sallallahu, lau kanat Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis. Karena beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqid. Ada. Muhammad An-Naqid punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada. Sahih ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqid. Muhammad An-Naqid benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid. Ini putus. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Sirri Silsilatil Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid? Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah. Berarti sudah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima. Leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini. Dari marga Al-Attos, As-Segaf,
bin Syihab bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian, benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber. Kitab-kitabnya ada, ini kitab apa namanya itu Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Haji, ini kitabnya Al-Hamadani, ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu. Ini kitabnya apa Ibnu Samurah yang abad kelima. Ini kitabnya Janadi Al-Janadi di abad ke awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu, ya. Hadza yadullu bi anna hadhil asma ghairu mawjudatin fi zamanihim. Orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya. Kenapa bisa sampai tidak ada? Ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambung. Kapan mereka mengaku? Mulai mengakunya di abad ke-9 Hijriah. Jadi abad 9 Hijriah mereka baru nulis kitab. Namanya Al-Burqatul Musyiqah. Pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ dia mengurutkan nama dia Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Mauladawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari situlah mulai di abad 9. Dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat. Makanya Syuhrah wal Istifadah. Banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat. Hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27. Belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang. Itu puluhan. Jadi puluhan, makanya kaget sekarang dia omong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya. Saya dia omong Dajjal, Iblis. Ya premen maning wong mekonon sih. Wong cucu Nabi, jeng aku cucu Nabi barang diwaras, ya orang percaya premen. Iki kita beki. Kita dalile anak, kita pertama ku. Kitabeku Tahdibul Ansab anake Ahmad laka singarane Ubed ki kitab Kroroko masih abad kelima arane Al-Majdi laka anake Ahmad disebut Ubed ku kitabeku alamane anak cetakane anak manuskripnya masih anak kita ketulu Muntaqilatul Talibiyah masih ning abad 5 laka arane Ahmad bin Isa iku Ubed ku. Terus ngabad ke-6 lah karan Ubed ku anak-anak yang ditulis kabeh Muhammad Ali Husain telu doang anaknya ku barang abad 9 10 11 ditulis anaknya papat ditambah siji Ubed. Nah, dari sini secara ilmu sejarah ini bisa ditelusuri kapan dia mulai mengaku. Dan nama-nama yang ada mulai mengaku itu sampai abad ke-4 itu nggak ada orangnya. Katanya mujtahid mutlak tuh, Ubednya. Ubed itu sama dengan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Lah mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i make kan kitab-kitab ya.
Laka kita be. Minimal senajan kemudian madhabiku laka sing ngembil kayak Sufyan As-Tsauri, tapi ada hikayat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i tentang Sufyan As-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, tentang Ibnu Huzaimah, tentang Daud Ad-Dohiri. Kan ada, walaupun madhabnya tidak tersebar hari ini. Tapi Ubaid bin Ahmad bin Ishaq melaka. Kenapa laka? Ya laka wonge. Uang iki laka. Uli gawe-gawe doang. Dua anak ngapuni Alwi. Alwi maning mujtahid mutlak, maning soras-soras. Sing paling tinggi ku ulama ku mujtahid mutlak. Wali sing paling tinggi Qutbul Aqtab. Iku kabeh dijukut nang dheweke kabeh. Coba, lamun orang mujtahid mutlak engko nek keturunan luhur iku disebut Qutbul Aqtab. Wali kutubnya seluruh para wali-wali kutub. Luar biasa. Iddi'a kullas syaraf, kullal karam. Setiap kemuliaan semuanya diambil semua sama sejarah mereka. Deleng ning kitab-kitab siapa itu mujaddid Islam dari masa ke masa. Lihat dalam Bughyatul Mustarsyidin. Yang dimasukin keluarga dia semua. Wong Moro kebagian, wong Kresek, wong Banten, wong Lampung, wong Rumbia kebagian. Pokoknya yang mulia-mulia itu keluarga mereka saja. Pengakuan-pengakuan yang non-konfirmatif itu terkonfirmasi sekarang. Pengakuan non-konfirmatif masa lalu terkonfirmasi sekarang bahwa memang mereka suka mengaku. Yaitu NU didirikan, sejarahnya kan sudah dicatat itu tahun 84. Saya punya bukunya segini. Bahwa pendiri NU awal mulanya didirikan NU, Mbah Khalil mimpi. Kemudian memberikan tasbih dan tongkat. Yai As'ad Samsul Arifin suruh datang ke Mbah Yai Hasyim As'ari. Bawa tongkat dan tasbih. Mbah Yai As'adnya juga videonya masih ada sampai sekarang ceritanya tuh. Beliau itu bercerita itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang mendirikan itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai Surabaya, kiai Jawa Tengah, kiai Cirebon. Kemudian yang menginspirasi, mendorong secara ruhiyah spiritual adalah Mbah Khalil Bangkalan. Yang membawa pesannya adalah Yai As'ad Samsul Arifin. Itu sejarahnya. Sekarang berubah. Bahwa Mbah Yai Hasyim Asy'ari bukan hanya menerima perintah dari Mbah Khalil, tapi juga mendapatkan restu dari Hasyim bin Yahya. Wis gawe buku, bahkan di Diniyah DKI sudah bikin LKS untuk anak-anak. Jadi pendiri NU ceritanya siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Alwi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Kemudian makam sing wong Lampung ora diurus ya. Bang setahun maning balik iku wis dadi bin Yahya. Dibikin merek tua tahun 1670. Nanti cerita bahwa yang menyebarkan agama Islam di Lampung, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin, wali-wali lian, itu nggak ada lagi. Karena Sultan Hasanuddin 1590-an. Itu 1400 misalnya ditulis itu. Nah, ini yang akan terjadi dengan sejarah kita di masa yang akan datang kalau hari ini kita tidak peduli sejarah. Karena itu nyata. Dan yang bersangkutan tidak
berani untuk berdiskusi. Ada makam Eyang KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang. Katanya namanya Hasan bin Toha bin Yahya. Itu nama KRT Sumodiningrat adalah pejuang Jogja 1811, wafat perang melawan Inggris. Makamnya ada di Jejeran Jogja, Kleren. Sekarang pindah ke Semarang. Ditantang untuk diskusi, kenapa ini kok sejarahnya sama tapi kuburannya beda? Enggak mau. Pokoknya tamblek be terus bae deken. Menaibe suwe-suwe mau wong ora kelingan. Berharap orang lelah dan melupakan. Ini yang akan terjadi. Termasuk masalah Nasabiti. Wis nyata secara sejarah gagal. Ilmu nasab gagal. Tes DNA gagal. Tapi dia masih punya muhibbin. Tetapnya muhibbin itu mah percaya ning deke bae. Ning kita mah dajal ngapun. Ya cuma dalam dakwah itu kita harus sesuai ajaran kiai-kiai kita. Isbir ala ma yaqulun. Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun. Tidak arogan. Coba lihat presiden kita. Presiden Joko Widodo dicaci maki 10 tahun makin hebat aja. Betul apa tidak? Yang mencaci maki mah uripe nyungseng. Ana sing di penjara. Ana sih macem-macem wis ora beres. Ngedukung calon kalah melulu. Tapi Pak Jokowi dari awal mula sebelum dia naik dicaci maki sampai mau selesai dicaci maki tetap tegar dan makin barokah, makin mulia. Kayaknya Pak Jokowi ini uli ilmu Kiai Nahdlatul Ulama. Mental kita kalau mentalnya mental budak, revolusi mental dari mental budak, mental terjajah, mental inferior menjadi mental para tuan, menjadi mental orang merdeka, menjadi mental superior. Leluhur kita orang-orang hebat. Kenapa hari ini kita menjadi orang-orang yang mau hanya menjadi budak? Luhur kita para raja, luhur kita orang merdeka. Tapi kenapa hari ini kita banyak dari bangsa Indonesia yang masih mau diperbudak oleh orang lain, dibohongi dengan agama untuk merusak Indonesia. Orang-orang yang menjual agama untuk memecah belah Indonesia ada. Dibohong-bohongi negara Islam. Demi Allah, kita akan mendirikan negara Indonesia ini berdasarkan syariat agama Allah. Kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast. Pak Haji juga sama sama Yai Sodikul Wa'dil Amin. Penasaran. Coba Kiai katanya terangin. Sebelum podcast kita ngobrol dulu. Coba terangin dulu nih. Sebenarnya Kiai ini yakin nggak ini bahwa Habib ini bukan cucu Nabi? Yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Hakul yakin, kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu udah musyahadah. Karena saya udah musyahadah kitabnya. Kalau ilmu yakin, saya dikasih tahu kayak sekarang nih, bapak-bapak yang balas baca bahwa Habib bukan cucu Nabi. Yakin. Yakin yang ngomong Kiai Iman, pengasuh pondok pesantren, anggota LBM PBNU, wakil katib PWNU Banten, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Bisa yakin ya. Iku arane ilmu yakin. Durung pernah kepundak kalau kita memang.
bikin YouTube doang. Kurang barokah ya kang dalam YouTube doang mah. Lamun ngundang makanan ki arane ainul yakin. Sudah melihat langsung datnya saya. Ternyata katanya daripada YouTube-nya Kiai Imad itu gantengan langsungnya. Masya Allah. Ada yang ketiga, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya. Meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini. Jadi lamun arep digoyang-goyang, ora bisa. Digoyang-goyang ora bisa. Senajan misalkan, makanya saya ngomong, wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasab balawi, saya tidak terima. Kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Si kima dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau anak sing marah-marah. Wong Tanggul kan. Katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah. Ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan, Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan. Sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang. Namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini. Karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini kok. Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat. Saya teliti kitabnya. Ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Baru dicetak tahun kemarin. Tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar. Dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali. Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya. Karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa raku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomong salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199. Tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12. Ditambahi lagi pada abad sekian. Ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti.
Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro. Panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita, manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro. Tetapi dilihat dari kertasnya, tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950. Sedang di Diponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Diponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu dia. Baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barang kasih catat bisa hilang ikut. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Ali bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman. Disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat dia yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ning Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak sing nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah.
berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama yang hadir. Coba lihat di Google. Ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Langsung beredar tanah. Dia historis. Banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jerogoa, gelati arane Samsuri, lakan yang Google wong dek yang tersawut, tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Fakih Muqaddam, jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Fakih Muqaddam. Laka. Pemaning karo keramat-keramatin. Makanya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Fakih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajat. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah. Wis dokumen. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder. Yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini, harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habibi kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi. Tapi siki anatesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi. Ya kudu nerima. Tes DNA ini melenceng. Turunan Nabi kudune J1 deket mah tes DNA ini hasilnya G, haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim, J1, haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA, kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepunteng-punteng Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemumbu dibalikaken maning. Putu Nabi asli kependak putu Nabi asli misalkan bapak-bapak kok. Bapak menghormati dekene lebih menghormati nanani. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya. Nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia. Sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem
dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah lah idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah la nanduru ila wujuhihim rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'ala al-akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah benda. Ikilah ibu-ibu, bapak-bapak, kepuntang-puntang. Saya kadang-kadang suka capek juga. Tetapi karena ini merupakan sebuah, menurut saya, la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab, ay fi hadza tazwiri nasab, fil babi ay fi tazwiri nasab. Kenapa? Wajib hukumnya memberitahu kepada orang apabila ada orang yang mentajwir daripada nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya hak untuk dinisbatkan kepadanya hanya keturunannya yang asli. Kenapa akan memalukan Rasulullah? Orang-orang yang secara genetik bukan darahnya Rasulullah, kemudian dia mengaku turun Rasulullah, satu generasi, dua generasi mungkin bisa menjaga akhlak, tapi lama-lama dasar genetik dudu nabi me ya sejen bae akhlake, senajan dipaksa-paksa gua supaya pada karo akhlake nabi, suwe-suwe mengongana dudu turunan nabi juga tiga, bukan turun nabi susah. Tapi walaupun tidak ada orang mengenal seseorang sebagai keturunan baginda Nabi, kadang-kadang dianya sendiri tidak tahu bahwa dia keturunan Nabi. Akhlaknya, hatinya, cintanya kepada umat tidak bisa disembunyikan dari ruhani, dari sukma, dari jiwanya. Kenapa? Di dalam dirinya mengalir nutfah nubuwah, kata ketum PBNU. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu silsilah. Dan bangsa Indonesia ini diyakini oleh Ketua Umum PBNU, kebanyakan dari bangsa Indonesia yang muslim ini mempunyai nutfah nubuwah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin demikianlah, sudah malam sekali nih ya. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang masalah nasab. Dan di awal tadi teman-teman sudah menyaksikan sendiri bahwasanya Habib Mohdor marah-marah kepada Kiai Haji Imaduddin karena nasabnya dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan beliau Habib Mohdor ini mengancam akan memberi shock terapi tegangan tinggi kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan pada para pengikutnya katanya ya. Dan di situ sama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dibahaslah tentang masalah nasab klan Ba'alawi ini yang tidak terkonfirmasi, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan kitab yang ditunjukkan oleh Habib Mohdor itu adalah kitab palsu, karena ada temannya yang datang ke Kiai Imad membawa kitab itu, ternyata kitabnya itu palsu katanya. Jadi yang kitab yang asli itu hanya sekitar 20 lembar katanya, dan itu banyak katanya. Ternyata setelah diteliti kitabnya adalah palsu. Dan kalau seandainya kata Kiai Imad kitab itu benar tidak palsu, sudah ada
sudah ada orang-orang yang dari klan Ba'lawi itu menjawab tesis saya gitu ya, menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang mempunyai kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar, karena kritikan dan saran dari teman-teman sangat berharga buat kita semua. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.